warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Hasibuan. Saya Kholidia Nurnaila Damani. Kami dari PBA 1 kelompok 10 akan membahas tentang pengenalan metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah itu apa sih, Pe? Pengertian metode ilmiah itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu meto dan hodos. Meta artinya itu sesudah atau di atas, sedangkan hodos yaitu suatu jalan atau suatu cara. Adapun istilah ilmiahnya dapat diartikan sebagai pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematik dan intersubjektif. Itu dia pengertian dari metode ilmiah. Terus kan ada sih Lawrence Bagus menyebutkan bahwasanya ada dua pengertian lagi. Apa aja tuh? Lawrence Bagus juga pernah mengatakan pengertian dari metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah merupakan sistem konseptual yang bersifat empiris, eksperimental, logiko-matematis. Sistem ini mengatur dan mengaitkan fakta-fakta dalam suatu struktur teori-teori dan inferensi. Dan yang kedua, kata Lawrence Bagus, metode ilmiah merupakan istilah kolektif yang menunjukkan bermacam-macam proses dan langkah yang dilalui bermacam-macam ilmu dalam perkembangannya. Terus karakter yang harus dimiliki pemikiran ilmiah menurut Abu Bakar Madani. Abu Bakar Madani itu pernah berkata, seorang pemikir ilmiah harus mempunyai karakter. Yang pertama yaitu mempunyai dasar pembenaran. Yang kedua harus sistematis. Dan yang ketiga harus intersubjektif. Itu dia. Paulus Ohana juga pernah mengemukakan empat pikiran. Iya itu. Apa aja sih itu, Pe? 4 pikiran atau 4 bagian yang dikatakan Paulus Ohana itu. Yang pertama adalah logika. Logika ini merupakan alat dasar yang dipakai manusia melakukan penalaran dari beberapa proses, yaitu mengidentifikasi, mendefinisikan, membandingkan, dan pengambilan keputusan hubungan antara satu dengan pengertian lainnya. Dan yang kedua, kata Paulus Ohana, yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang digunakan dalam seluruh proses berpikir ilmiah, serta sebagai alat untuk menyampaikan jalan pikiran seorang kepada orang lain. Yang ketiga yaitu matematika. Kamu suka matematika nggak? Tidak. Sama. Kata Paulus Ohana, matematika itu sangat perlu karena matematika memiliki peranan penting dalam berpikir deduktif. Dan yang keempat adalah statistika. Matematika memiliki peranan penting dalam pemikiran induktif. Kalau yang tadi deduktif, sedangkan statistika ini adalah induktif. Ada yang mau tanya lagi? Sekarang aku yang nanya sama kamu ya. Kan ada tuh metode ilmiah dan pembagian-pembagiannya. Tapi aku kurang ngerti apa itu sih pengertian dari metode ilmiah. Menurut Sujono Sumargono, metode ilmiah secara garis besar dapat ada dua macam yang sama-sama berperan penting dan secara spesifik dapat membedakan tipe atau jenis yang mana dari penelitian yang dilakukan, yaitu metode ilmiah yang bersifat umum. Nah, metode ilmiah yang bersifat umum masih dapat dibagi menjadi dua lagi. Apa itu? Pertama, metode analitik sintesa, atau metode ini merupakan gabungan dari metode analisa dan metode sintesa. Yang kedua, metode non-deduksi, atau metode ini merupakan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Nah, yang kedua, metode penyelidikan. Metode penyelidikan ilmiah dapat dibagi menjadi dua lagi, Pe. Apa aja? Yang pertama, metode penyelidikan yang berbentuk daur atau metode siklus empirik, dan yang kedua, metode vertikal atau berbentuk garis lempang atau metode linier. Terus proses dari penerapan metode siklus empirik itu apa aja? Nah, prosesnya terbagi menjadi 3, Pe. Banyak. Apa itu? Ya. Yang pertama, pengamatan terhadap sejumlah hal atau kasus yang sejenis. Yang kedua, berdasarkan atas pengamatan tersebut, menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat sementara, yaitu berupa hipotesa. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, menguji atau mengadakan pengujian terdapat hipotesa itu dalam eksperimen-eksperimen. Begitu. Terus kan, Pe, itu ada penjelasan ilmiah.
Naila kurang paham nih, penjelasan ilmiah itu apa sih? Jadi gini Naila, penjelasan ilmiah itu adalah pernyataan-pernyataan mengenai masing-masing karakteristik sesuatu serta hubungan-hubungan yang terdapat di antara karakteristik tersebut, dan diartikan sebagai pelengkap dari permulaan dalam penelitian dari suatu yang dicatat untuk disusun suatu hipotesa yang baik dan menarik. Itu ada nggak sih jenis-jenisnya? Oh ada. Jenis-jenis dari penjelasan ilmiah ini yang pertama yaitu genetic explanation, yang itu penjelasan tentang suatu dengan cara melacak sesuatu tersebut dari awal atau asalnya. Yang kedua yaitu intentional explanation. Kamu tahu apa itu intentional explanation? Enggak. Nah, kata di buku ini, intentional explanation ini penjelasan tentang suatu gejala dengan melihat hal-hal yang mendasarinya atau menjadi tujuannya. Yang ketiga yaitu dispositional explanation, penjelasan tentang suatu gejala dengan melihat karakteristik atau sifat dari gejala tersebut. Yang keempat yaitu reasoning explanation, penjelasan yang dihubungkan dengan alasan mengapa sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu dilakukan. Yang kelima yaitu functional explanation, penjelasan dengan suatu gejala dalam konteks keseluruhan dari suatu sistem atau gejala yang lebih luas. Yang keenam, explanation through empirical generalization, penjelasan yang dibuat dengan cara menyimpulkan hubungan antara sejumlah gejala. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir, explanation through formal theory, penjelasan yang menekankan pada adanya aturan, hukum atau prinsip yang umumnya berbentuk melalui deduksi. Itu dia. Jenis-jenisnya. Lalu setelah tahu jenis-jenisnya, setelah tahu metode-metodenya, kan ada tuh kan langkah dan prosedur dalam metode ilmiah kan. Apa ya tuh kurang tahu juga nih, boleh sebutkan? Langkah dan prosedur dalam metode ilmiah itu juga membahas tentang langkah serta prosedur para ahli beberapa pandangan, namun pada dasarnya mengarah kepada satu tujuan, Apa tuh? yaitu para mahasiswa atau ilmuwan dapat mengikuti alur atau langkah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mukhtar Latif juga menjelaskan, sebelum masuk dalam pembahasan langkah dan prosedur metode ilmiah, terlebih dahulu harus memahami karakteristiknya. Kamu tahu nggak karakteristiknya itu apa aja? Enggak, cuman Naila tahu ada berbagi menjadi 6 dia. Kan kamu tahu 6, apa-apa aja itu? Naila nggak tahu 6 deh, cuma ingat 3. Apa aja itu, Nay? Yang pertama, logis, merujuk kepada metode ilmiah tergantung dari argumentasi ilmiah, kesimpulan rasional yang diturunkan dari bukti yang ada. Yang kedua, testability, penelitian ilmiah harus dapat menguji hipotesis dengan pengujian statistik yang menggunakan data yang dikumpulkan. Nah, yang ketiga, objektif, hasil yang diperoleh ilmuwan yang lain akan sama apabila studi yang sama dilakukan pada kondisi yang sama. Hasil penelitian dikatakan ilmiah apabila dapat dibuktikan kebenarannya. Yang 3 lagi itu apa ya, Pak? Oh, yang 3 lagi itu konseptual dan teoritis, empiris dan sistematis. Terus karakteristik metode ilmiah yang menurut Arsibam itu ada 6, boleh disebutkan? Oh, yang menurut Arsibam itu ada 6. Yang pertama itu problem, yang kedua sikap atau attitude, yang ketiga itu metode, yang keempat itu aktivitas, yang kelima pemecahan, dan yang keenam itu pengaruh. Naila boleh tanya nggak aktivitas itu apa? Aktivitas itu artinya itu seluruh proses yang terjadi dalam menghadapi persoalan itu merupakan suatu kegiatan yang jelas dan terencana. Aktivitas ilmuwan merupakan dasar untuk membangun, dan kemajuan pengetahuan ilmiah sangat tergantung pada kemampuan, keterampilan, usaha, dan kesadaran moral sang ilmuwan itu sendiri. Naila tahu nggak apa yang dimaksud dengan pengaruh itu? Pengaruh itu atau effect itu adalah ilmu pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. Pengaruh itu bisa baik, bisa buruk. Ilmu pengetahuan mempunyai dampak yang besar bagi manusia, masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara, bahkan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Naila tahu nggak intisari dari metode ilmiah itu apa? Naila tahu. Apa itu, Nay? Jadi intisari dari metode ilmiah dapat disebutkan adanya gabungan penggunaan akal dan pengalaman indrawi, sehingga gabungan tersebut mewarnai dalam langkah serta prosedur metode ilmiah.
yaitu: 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 2. Menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, yang kelima, menarik kesimpulan. Aku pernah baca ini 5 langkah ini kan merupakan langkah dasar yang harus dipahami kan, khususnya mahasiswa yang ingin atau sedang melakukan penelitian, di mana hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, secara detail, Lawrence Bagus juga menyatakan metode ilmiah dimulai dengan merumuskan hipotesis kerja, tentatif, dan menjelaskan beberapa gejala yang terdiri dari 6 itu kan, Nay? Yang pertama itu adalah kesadaran akan adanya persoalan. Yang kedua adalah data yang relevan dan tersedia dikumpulkan. Yang ketiga yaitu data ditertibkan. Yang keempat, hipotesis dirumuskan. Yang kelima, deduksi dapat ditarik dari hipotesis. Dan yang keenam itu verifikasi, Nay. Terus kategori penelitian ilmiah itu apa aja sih? Terbagi menjadi berapa bagian? Kategori kriterianya kan? Ya. Kategori kriteria penelitian ilmiah itu ada 9 bagian. Yang pertama yaitu menyatakan tujuan secara jelas. Yang kedua itu rigor. Yang ketiga itu menggunakan landasan teoritis dan metode pengujian data yang relevan. Yang keempat, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dari telaah, teoritis, atau berdasarkan pengungkapan data. Yang kelima yaitu mempunyai kemampuan untuk diuji ulang. Yang keenam, memilih data dengan presisi sehingga hasilnya dapat dipercaya. Yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan dilakukan secara objektif. Kedelapan, melaporkan hasilnya secara parsimoni atau simpel. Dan yang kesembilan yaitu temuan penelitian dapat digeneralisasikan, Nay. So, tadi kan IP ada nyebutkan rigor. Rigor itu apa sih, Pe? Rigor itu maknanya adalah kukuh. Maksudnya kukuh itu adalah penelitian ilmiah menunjukkan proses penelitian yang dilakukan secara hati-hati dengan keakurasian yang tinggi. Basis teori dan perancangan penelitian yang baik akan menambah kekukuhan dari penelitian ilmiah. Pe tahu nggak? Di Liang Ji juga mengemukakan prosedur ilmiah. De Liang Ji pernah mengatakan beberapa prosedur ilmiah itu. Yang pertama yaitu prosedur, yang kedua yaitu tata langkah, dan yang ketiga itu berbagai teknik, dan yang keempat itu aneka alatnya. Oh iya, Nay, Francis Bacon kan juga perintis metode ilmiah kan. Dia kan mempunyai gagasan atau pemikiran tentang rumusannya. Itu apa-apa aja ya, Nay? Jadi Francis Bacon itu mempunyai gagasan ada 6, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. 2. Landasan filsafat Bacon menjadikan manusia menguasai kekuatan alam dalam penemuan dan penciptaan ilmiah. Yang ketiga, filsafat harus dipisahkan dari teologi, bukannya dicampur sebagaimana skolatisme. Yang keempat, silogisme berisi proposisi. Proposisi berisi kata-kata serta kata-kata mengungkapkan konsep. Apabila konsep tidak jelas atau samar-samar, maka dengan sendiri proposi mengandung sesat pikir pula. Yang kelima, Bacon menganggap premis silogisme Aristoteles serta memandang rendah matematika, dikarenakan dua metode tersebut tidak eksperimental. Yang keenam, sesat pikiran tersebut oleh Bacon dinamakan idola atau berhala. Berhala tersebut terbagi menjadi 4. Apa aja tuh, Nay? Pertama, berhala suku. Yang kedua, berhala gua. Yang ketiga, berhala pasar. Dan yang keempat, berhala teater. Boleh dijelaskan satu-satu makna dari berhala-berhala tersebut, Nay? Boleh. Jadi berhala pertama adalah kan berhala suku. Berhala suku adalah inherent dalam filsafat manusia adanya kebiasaan mengharapkan fenomena alam yang lebih teratur daripada yang benar-benar ditentukan. Yang kedua, berhala gua. Berhala gua adalah filsafat pribadi yang secara khusus sebagai karakter seorang peneliti. Yang ketiga, berhala pasar. Berhala pasar yang berhubungan dengan tirani kata-kata dan kesulitan untuk melepaskan pikiran dari pengaruh kata-kata tersebut. Yang keempat, berhala teater. Nah,
Berhala ini berkaitan dengan sistem-sistem berpikir yang telah diterima. Bacon mencontohkan kepada Aristoteles dan para filosof skolastik. Berhala teater merupakan kesalahan orang-orang terpelajar yang sudah merasa nyaman tanpa berpikir kembali atau suatu aturan metode sebagaimana silogisme. Dan Francis Bacon juga mensistematiskan konsep berpikirnya. Maka beliau menyerukan untuk setiap melakukan kegiatan berdasarkan pemikiran induktif terbagi menjadi dua itu Apa itu, Man? Yang pertama induksi lengkap, yang kedua induksi model Bacon. Terus kan penentuan dan pencatatan ciri-ciri itu kan ada 3 itu kan, Nay? Itu apa aja ya? Jadi penentuan dan pencatatan ciri terbagi menjadi 3 tuh kan. Nah, yang pertama pencatatan ciri positif, yang kedua pencatatan ciri negatif, dan yang ketiga pencatatan radias gejala. Aku juga tahu loh, Nay, sikap ada juga di dalam filsafat itu namanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu merupakan sikap utama yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau para pencari ilmu pengetahuan. Penyelidikan ilmiah tidak akan berlangsung sebagaimana yang diharapkan tanpa sikap ilmiah tersebut. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan pada prinsipnya dicari dan dikembangkan atas dasar tujuan-tujuan positif tertentu yang pada gilirannya terarah pada perwujudan kesejahteraan manusia dengan berbagai kemajuan yang dihasilkan, Nay. Terus itu ada karakteristiknya nggak sih? Oh, pasti ada karakteristik. Ini menurut Abbas Hamami Mintareja ini menjelaskan ada 6 karakteristik sikap ilmiah yang harus dimiliki para ilmuwan. Yang pertama yaitu tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif. Yang ketiga yaitu adanya rasa percaya. Yang keempat, adanya sikap berdasar pada suatu kepercayaan atau belief dengan merasa pasti, conviction. Yang kelima yaitu adanya suatu kegiatan rutin. Seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitiannya. Dan yang keenam, seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak, Nay. Itu tadi IP kan ada bilang bersikap selektif. Nah, bersikap selektif itu apa sih yang dimaksud? Bersikap selektif itu, Nay, suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan itu mampu mengadakan pemilihan terhadap pelbagai hal yang dihadapinya. Misalnya hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing, atau cara penyimpulan yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Terus tadi sikap etis. Sikap etis juga itu apa? Etis itu, Nay, adalah selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, bukan hanya untuk dirinya, Nay, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negaranya. Ada juga kata Sri Rahayu, Sri Rahayu Wilujeng ini menjelaskan juga ada beberapa karakter yang harus dimiliki para ilmuwan. Kalau kata beliau itu yang pertama kejujuran dan kebenaran, yang kedua itu tanggung jawab, yang ketiga itu setia, yang keempat itu sikap ingin tahu, dan yang kelima itu sikap kritis, keenam sikap independen atau mandiri, ketujuh sikap terbuka, kedelapan sikap rela menghargai karya dan pendapat orang lain, yang kesembilan yaitu sikap menjangkau ke depan. Sikap kritis itu maksudnya gimana sih? Sikap kritis itu, bagi seorang cendekiawan, sikap kritis dan budaya bertanya dikembangkan untuk memastikan bahwa kebenaran sejati ela ditemukan. Oleh karena itu, semua informasi pada dasarnya diterima sebagai input yang bersifat elektif, kecuali setelah melewati suatu standar verifikasi tertentu. Kalau sikap menjangkau ke depan itu gimana? Sikap menjangkau ke depan itu, cendekiawan adalah pemikir-pemikir yang memiliki kemampuan penganalisisan terhadap masalah tertentu yang potensial di bidangnya. Change maker adalah orang yang membuat perubahan atau agar perubahan di dalam masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis dan berusaha dan berkreasi dalam bentuk nyata dan dengan hasil-hasil dari buah pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi masyarakat dari zero to hero. Jadi itu pembahasan dari filsafat ilmu ini yang
bab 10 tentang penelitian metode ilmiah. Baik, sekian dari kami. Yang dapat kami sampaikan dalam diskusi ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti teman-teman semua. Bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku kami, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.